di awal 2019 itu sudah kami rasakan ini kemudahan dan peningkatannya. Sudah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kalau Kemudian sekarang sekian kali lipat. kalau sekarang Kemudian juga anak ketiga ya, namanya apa ya? Istilahnya inden ya. Iya. Anak inden. Dipesan. Masya Allah gitu ya. SHO Baitullah menurut saya merupakan sarana yang terbaik untuk ibadah umroh, dan ketika ingin umroh lagi saya pasti ingin bersama SHO Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi bertemu di serial kisah sukses umroh, dan pada kali ini kita akan bertemu dengan salah satu jamaah SHO Baitullah yang itu adalah pasangan suami istri ya, yang Masya Allah nanti kita berkenal dengan lebih dekat, yaitu dengan Mas Iqbal dan Mbak Aas ya. Mungkin bagi teman-teman yang berada di sekitaran Banyumas mungkin tidak asing dengan dua sosok ini ya, atau mungkin yang dunianya berkecimpung dengan bakery mungkin nggak asing banget lah sama Mas Iqbal dan Mbak Aas ini, karena mereka berdua ini ada di dunia perbakerian. Kalau bisa dilihat itu ada tulisan Bread Planner, itu adalah merek mereka ya. Dan insya Allah kita akan berbincang-bincang dalam beberapa menit ke depan, dan kita akan memperbincangkan masalah kesibukan mereka apa, kemudian bagaimana bertemu SHO Baitullah, dan sampai apa sih kisah menarik di balik umroh yang telah mereka lakukan bersama SHO Baitullah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang nonton ya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Kalau orang Sunda atau julukan Sunda Kang Iqbal ya. Kalau Jawanya di sini Mas Iqbal. Kalau orang baking ataupun peserta kelas online itu panggil dengan Chef Iqbal. Jadi banyak julukannya. Jadi monggo saja gitu ya. Dan saya berasal dari tadi betul Jawa Barat ya, di Banjar Patroman. Sekarang ini domisili di Banyumas ya, di Sumbang, Banyumas, atau dekat dengan Purwokerto. Juga saya backgroundnya dari teknologi pangan, sama-sama dengan istri juga teknologi pangan, sehingga kita senang icip-icip, senang untuk baking ya. Salam kenal, saya Usratun Hasanah, biasanya dipanggil Aas ya di sini. Saya asalnya dari Banyumas ya, dari Rempoah, dekat atau arah ke lokal wisata Batu Raden. Kemudian saat ini kesibukannya mensupport suami bersama-sama membangun bisnis di Bread Planner, terutama untuk saya di bagian R&D dan pemateri untuk membuat kelas online. Sejak kapan sih Bread Planner itu mulai ada gitu, dan bagaimana kisahnya sampai jadi sebesar sekarang? Jadi tahun kalau tidak salah 2015-2016 itu saya mendirikan kursus offline Bread Entrepreneur Center gitu ya, di Purwokerto gitu ya. Nah dari situlah kemudian sambil juga produksi sendiri, jualan untuk produknya. Kita istilahnya usaha juga pizza, pastry. Dan terakhir 2017 Ramadan saya mengadakan kursus online dengan bayar seikhlasnya gitu. Jadi pas 2017 gitu ya. Itu bukan terakhir, itu Nah, pertama. maksudnya pertama untuk kelas online ya. Terakhir untuk yang offline gitu. Kapan sih awalnya mulai bertemu dengan SHO? Nah, untuk bersama SHO sendiri itu pada tahun 2018. Jadi ada sebuah pengumuman ataupun flyer yang mana itu kalau tidak salah dari Kang Rian itu di media sosial ya, entah itu di WhatsApp atau di Facebook. Intinya saya melihat flyer itu dengan judul 99 hari menuju Baitullah. Dari awal sampai akhir gitu ya, saya ikuti, dan ternyata Masya Allah gitu, luar biasa penjelasannya, hadis-hadis ataupun ayat Al-Qur'annya sangat gamblang sekali dijelaskan di situ keutamaan-keutamaannya. Jadi saya ingat waktu itu saya masih baru melahirkan anak kedua.
Kemudian suami saya ikut workshop itu, dan saya juga pada saat itu belum tahu apa itu SHU Baitullah ya, dan memang saya juga saat itu tidak mengikuti workshopnya. Kemudian setelah suami saya pulang dari workshop itu, menceritakan tentang isi workshopnya dan keinginannya untuk umroh seperti itu. Terutama kan kalau umroh kan membutuhkan dana ya. Pada saat itu memang ya kita sudah ada tabungan, maksudnya kita punya tabungan yang pada awalnya kita rencanakan untuk membeli tanah ya, untuk pada saat itu kita belum punya rumah, jadi kami ingin ikhtiar membeli tanah dulu seperti itu, tapi masih dalam bentuk tabungan. Nah di situ suami saya ini mengajak saya diskusi, atau intinya bagaimana kalau misalnya ini mau umroh dulu atau mau tetap dilanjutkan membeli tabungan untuk membeli tanah seperti itu. Nah kemudian saat itu saya langsung ya memang tidak menunda-nunda, maksudnya atau tidak melarang, dan alhamdulillah waktu itu saya intinya tidak memberatkan untuk umroh seperti itu. Akhirnya saya sebaiknya umroh dulu saja sebelum membeli tanah seperti itu. Dan waktu itu sarannya akhirnya menyarankan seperti itu, sebabnya apa gitu? Artinya kan mendukung kan, padahal baru nikah gitu kan, apalagi masalah rumah tanah itu bagi yang baru menikah itu kayak itu penting banget gitu. Dan akhirnya udah nggak apa, umroh dulu deh gitu. Sebuah kebutuhan ya. Itu kenapa tuh? Karena memang tahu dari maksudnya ilmu-ilmu bahwa ternyata umrah itu bukan hanya untuk orang yang sudah punya banyak uang ya. Umrah itu bukan untuk orang yang sudah punya rumah gitu kan, bukan hanya untuk orang yang sukses, tapi untuk kita semua. Jadi memang diajak atau diperintahkan untuk umroh dan haji seperti itu. Jadi memang ya selagi kita maksudnya memang sudah menyadarinya, maka umroh saja seperti itu. Waktu itu berarti September apa Oktober ya? Oktober. Akhir tahun. Yang 99 hari setelah workshop itu kan harusnya kalau nggak salah September, tapi suami saya berangkatnya 1 bulan setelahnya. Seperti itu. Ya, apa sih penjelasan di workshop itu yang membuat akhirnya Mas Iqbal tuh menggebu-gebu keinginannya untuk umroh? Yeah. Apakah ada hal yang menarik dan akhirnya sampai saya harus umroh sekarang gitu, meskipun keadaannya seperti itu? Salah satu diantaranya adalah ketika kita melaksanakan umroh ini di ayat atau hadis ya, itu kita seperti mendapatkan ghanimah gitu ya, atau harta rampasan perang gitu ya. Jadi tidak akan rugi ketika kita menunaikan haji dan umroh gitu. Bahkan bisa istilahnya keluar dari kemiskinan gitu ya, ada hadis atau ayatnya gitu ya. Dan kita akan harus mengimani ayat itu kan sebagai orang beriman gitu ya. Dan itu tertulis jelas gitu di teks-teksnya itu. Bahkan sampai disuruh kalau tidak ada kendaraan yang kita semua punya dah kaki, sampai berjalan kaki gitu ya. Itu saking istilahnya manusia itu sebetulnya dipanggil ya, seruan buat manusia ya, Adin Finas kalau nggak salah. Jadi seruan buat manusia. Nah ini sampai berjalan kaki ataupun naik onta pun sebetulnya itu kendaraan juga gitu ya. Nah, apalagi sekarang fasilitasnya misalkan pesawat itu, kalau zaman dulu kapal ya, perahu gitu. Jadi luar biasa gitu dari penjelasan ayat-ayatnya. Tadi selain mendapatkan ghanimah dan keutamaan yang mana misalkan berdoa yang mustajab di tempat-tempat mustajab, sehingga saya pikir ini urusannya sama akhirat gitu ya. Ya bismillah gitu. Karena memang ada juga, seingat saya itu ulama atau hadis ya, barang siapa yang mengutamakan akhirat, maka dunianya akan mengikuti, kayak gitu. Jadi masalah bangun rumah nanti sajalah, bisa nanti gitu. Insya Allah. Jadi
menunaikan hak Allah dulu nih gitu ya, menunaikan kewajiban ternyata. Saya ingin menambahkan Menambahkan. sedikit. Jadi pada saat itu yang membuat saya juga mendukung itu tentang adanya apa ya, ilmu di SHU itu tentang, kalau nggak salah itu namanya proposal hidup Oh, iya. dan mati gitu kan. Saya juga tertarik, itu baru tahu itu, oh ternyata memang kita harus meminta kepada Allah, dan apalagi di tempat-tempat dan waktu yang mustajab gitu kan, di sana gitu, di pada saat umroh seperti itu kan, sehingga saya juga bisa minta didoakan supaya saya juga bisa umroh juga gitu kan di waktu yang segera dan tepat gitu kan, hingga alhamdulillah kemudian saya juga bisa umroh setelah itu kan berdua. 2022 ya? 2022 betul, ya, 2022 umroh bersama seperti itu. Di antara proposal yang Mas Iqbal sampaikan di umroh pertama kali itu apa sih yang disampaikan Mas Iqbal, dan bagaimana proses akhirnya proposal itu di ACC oleh Allah? Ini dikasih, dikabulkan dan seterusnya, dan perubahannya setelah umroh itu apa saja? Alhamdulillah kita atau kami ya meminta untuk permohonan rumah yang luas gitu ya, termasuknya alhamdulillah Allah kabulkan tanpa, maksudnya tanpa riba ya, maksudnya tempo, alhamdulillah dengan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya, Allah karuniakan kepada kami. Kemudian juga anak ketiga ya, namanya apa ya, istilahnya inden ya, Iya. anak inden, Dipesan. Masya Allah gitu ya. Waktu itu kan masih kecil ya, anak kedua Najma, dan lahirnya istilahnya anak inden, kita meminta anak laki-laki ya. Berarti itu proses pembuatan proposal anak indennya itu didiskusikan, ingin anaknya jadi begini, Diskusikan, begini, ya. begini gitu. Kan tahu proposalnya, maksudnya saya juga baca juga proposal yang akan dibawa oleh suami saya gitu kan. Di situ sudah menyebutkan meminta atau memohon apa ya, anak ketiga yang laki-laki, Karena kan dengan yang keduanya perempuannya. 1 dan 2 memang perempuan. Langsung berdoa di sana anak laki-laki yang nomor 3 itu dengan apa ya, harapan sebagai apa-apa itu sudah dituliskan seperti itu oleh suami saya. Jadi melengkapi juga bahwa apa yang saya rasakan ketika maksudnya membersamai suami saya, kemudian setelah pulang dari umroh itu, karena memang saya juga melihat juga proposalnya, waktu itu saya agak kaget ya, wah Gede banget. gede banget ini, maksudnya Bisa nggak ya, gitu ya? maksudnya seperti itu, karena memang mungkin pada saat itu saya belum 100% belajar di SHU Baitullah ya, karena saya lebih mendalami setelah saya ikuti kelas-kelas intensif yang saya akan berangkat umroh. Jadi sebelumnya itu saya belum tahu apa namanya bagaimana kita meminta kepada Allah. Ternyata memang tidak boleh tidak boleh mengecilkan Allah. Jadi memang kita sendiri jangan membatasi permintaan seperti itu. Dan waktu itu yang saya rasakan ya memang kaget, tapi kemudian suami saya menjelaskan seperti apa ilmunya. Jadi saya kemudian saya memahami. Dan setelah pulang dari umroh, ini yang saya rasakan ya, tidak lama setelah itu di tahun 2018 itu, akhir tahun itu, setelah itu kan saya sudah maksudnya waktu itu saya masih bekerja ya, dan pada saat itu ya memang sudah menjadi ketentuan Allah, dan mungkin itu juga salah satu jawaban dari doa-doa suami saya di sana ya ketika umroh. Jadi pada saat itu saya bisa bekerja di rumah, kemudian bisa sedikit membantu untuk membangun usahanya, maksudnya bersama-sama seperti itu. Dan pada saat itu juga Allah menunjukkan jalannya gitu. Jadi yang saya rasa sepertinya nggak mungkin untuk mempromosikan atau menjadi marketer atau marketing di produk kelas online kami itu ya pada saat itu, tapi Allah menunjukkan jalannya, itu jalan, sehingga pada saat itu saya dan suami saya itu ketemu jalannya supaya bisa
mendapatkan peserta yang banyak dan usahanya itu semakin maju. Jadi dari situ dulu sebenarnya, sehingga akhirnya kita bisa mencapai impian-impian berikutnya yang suami saya ajukan kepada Allah pada saat umroh. Jadi listnya satu-satu mulai terkabul, akhirnya umroh lagi yang kedua kali ya. Alhamdulillah. Saya. Iya, jadi sebelum tadi menambahkan masih ada istilahnya sebetulnya list impian yang bisa diseringkan gitu ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tadi beberapa gitu ya, termasuk juga alhamdulillah di situ juga kan kita diajarkan tidak hanya meminta istilahnya satu entah itu rumah atau kendaraan gitu ya, untuk kepentingan pribadi ataupun istilahnya tidak ada kaitannya dengan akhirat, tetapi kita diajarkan kan permintaannya misalkan ingin kendaraan nih, ditulis ingin kendaraan roda 4 yang tujuannya nanti bisa menjadi wasilah dari warga ataupun jamaah nanti bisa berangkat kajian bareng. Jadi alhamdulillah juga termasuk kendaraan juga alhamdulillah terkabul gitu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa menunaikan istilahnya kayak kita jadi kayak ini ya, istilahnya berjanji kepada Allah gitu ya. Oh, tapi dikasih kendaraan saya mau pakai untuk iya betul gitu ya. Jadi alhamdulillahnya insya Allah mudah-mudahan istiqomah gitu ya, memakai kendaraan juga untuk dakwah gitu ya, untuk mengajak orang untuk pergi kajian gitu ya, kajian. Jadi itu memang tujuannya memang untuk juga mencari akhirat gitu ya. Dan juga banyak sekali istilahnya yang ditulis tuh, impian-impian yang ditulis itu Allah kabulkan gitu ya, dengan tidak menyangka misalkan bertemu dengan kenapa rumahnya di sini gitu ya, ataupun misalkan ditulis juga di situ ada pertanian peternakan gitu, dan sudah ada alhamdulillah maksudnya sudah ada gitu ya, dari kambing dan juga pertaniannya ada anggur ya. Istilahnya Allah Subhanahu Wa Taala jadi mendekatkan kepada apa yang tidak kita prediksi. Maksudnya kenapa rumahnya di sini, ternyata di sini misalkan ada tetangga yang pinter kambing. Kayak gitu. Ditunjukin ya. Iya, jadi kayak skenario Allah gitu ya, skenario Allah. Iya. Seperti itu. Jadi masya Allah luar biasa sekali gitu ya, dari berbagai. Kemudian di situ juga saya di proposal ingin berangkat umroh bersama istri, kemudian mengumrohkan kedua orang tua saya dan juga mertua saya, dan alhamdulillah sudah tercapai atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sih perkembangan Breadpreneur kaitannya dengan pengaruh tadi berinteraksi dengan SHU dan perkembangan di Breadpreneur sendiri sampai sekarang, kira-kira apa saja gitu pengaruhnya? Untuk pengaruh sendiri tentunya memang istilahnya titik balik ya, titik balik kita di usaha di kursus online Breadpreneur ini memang titik baliknya sejak saya pulang umroh gitu ya, dan itu bertahap ya, bertahap, tidak sekaligus, bertahap Allah memunculkan keajaibannya gitu, bisa dikatakan seperti itu. Titik baliknya memang setelah yang saya rasakan gitu pribadi, itu setelah dari pulang umroh itu perkembangan Breadpreneur semakin meningkat gitu, dan juga kemudian istri saya bergabung, kemudian bentuk tim juga alhamdulillah gitu, seperti itu. Soal ini meningkat kan ya, soal peningkatan di Breadpreneur. Kalau seandainya dijelaskan meningkat, tentu kita masih ngambang nih. Yang nontonnya ini semana sih peningkatannya? Apanya ya? Apanya nih yang meningkat? Mungkin bisa kalau ya kembali lagi kepada Mas Iqbal dan Mbak As, sejauh mana bisa share-nya ya, karena rahasia dapur perusahaan ya. Tapi kira-kira kisi-kisi lah gitu. Misalkan dulu peserta kursusnya itu sekian, sekarang tiba-tiba sekian. Iya, jadi betul ya, maksudnya di awal itu dulu memang usaha kami sudah mulai berjalan. Maksudnya usaha suami saya yang suami saya bangun di awalnya sendiri, beliau sendiri itu sudah mulai berjalan sehingga bisa nabung dan untuk
umroh juga gitu kan. Nah kemudian setelah pulang dari umroh dengan banyaknya proposal yang disanakan terutama untuk kelancaran usaha, alhamdulillah Allah tidak lama untuk memberikan jalan kemudahan di usaha suami saya ya. Jadi pada saat itu kan 2018, saya ingat sekali saya gabung, maksudnya ikut di usaha ini juga di akhir 2018. Kemudian awal 2019 itu benar-benar saya ingat itu sudah meningkat ya. Ya kalau kita katakan di awal itu udah 10 kali lipat ada di awal. Maksudnya kan memang bertahap ya. Allah tidak langsung banyak, maksudnya tidak langsung sampai seperti sekarang, itu ada tahapannya. Tapi di awal 2019 itu sudah kami rasakan ini kemudahan dan peningkatannya. Sudah 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kalau Kemudian sekarang sekian kali lipat. kalau sekarang ya stabil. Dan kalau tadi suami saya katakan satu kelasnya itu misalkan 10 orang, di perjalanan kami satu kelasnya itu bisa sampai 250 orang. Bahkan alhamdulillah sekarang kami sudah memproduksi 37 kelas dan setiap kelasnya itu terbanyak itu bisa sekali launching itu bisa sampai 800 sampai 1000 orang. Itu yang terbanyak sih. Maksudnya yang paling banyak kalau di rata-rata ya per kelasnya satu bulan itu bisa di 500-an orang pendaftar ya, maksudnya 500-an pendaftar di kelas kami seperti itu. Jadi gitu ya Umi Sayang. Jadi kalau nanti ingin ngitung silahkan dihitung sendiri ya. Iya. Di awal itu membuka kursus online 10 orang, sekarang ya kira-kira segitu, nanti dikalikan sendiri. Nanti kalau seandainya pengen tahu tarifnya berapa, bisa cek di websitenya. Oh iya. Itu rinci tuh, tinggal dikalikan aja kira-kira omsetnya bulanannya berapa, dan itu alhamdulillah dengan kuasa Allah dan kemurahan Allah. Iya betul. Sekarang perubahan yang lebih ke personal gitu ya. Oh iya. Nah kira-kira kalau biasanya bisa ditanya langsung ke orang ya, tapi sekarang sifatnya saling silang gitu ya. Jadi saya akan tanyakan apa sih perubahan Mas Iqbal setelah berinteraksi dengan SAU dan umroh gitu ya, tapi nanya ke Mbak Aas gitu. Apa sih yang berubah di diri Mas Iqbal? Perubahan positifnya apa tuh, Mbak? Perubahan positif yang saya rasakan di diri suami saya setelah mengikuti ini ya pelajaran-pelajaran atau kelas-kelas di SAU Baitullah, kemudian ikut umroh 2 kali bersama SAU Baitullah. Alhamdulillah suami saya menjadi lebih rajin dalam beribadah, alhamdulillah ya, maksudnya terutama untuk terhadap saya, terhadap istrinya sendiri juga lebih sayang lagi, lebih baik lagi. Dan ketika saya mengikuti kelas-kelas di SAU Baitullah juga di sana kan diajarkan juga seperti apa tata cara ibadah-ibadah yang baik, kemudian yang benar, yang sesuai dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu kan. Dan di situ saya juga melihat suami saya itu sudah jauh lebih menerapkan sunnah-sunnah dalam beribadah. Ya tidak lain itu salah satunya dari hasil belajar atau pendidikan yang diperoleh dari SAU Baitullah. Kalau Mas Iqbal, kita balik pertanyaannya. Iya. Apa yang berubah dari Mbak Aas ya setelah berinteraksi dengan SAU Baitullah? Ya tentunya perubahan yang ada di istri saya yang pada intinya mengarah ke yang lebih baik gitu ya, menjadi istri yang tentunya istilahnya melayani suaminya, kemudian juga sabar ya, semakin sabar dalam mendidik anak dan istilahnya melayani suaminya gitu ya. Dan tentunya dengan istilahnya motivasi untuk impian-impian kedepannya itu lebih optimis, dan juga karena ada ilmunya gitu, ilmu yang dibekali gitu ya. Jadi yang tadinya maksudnya ragu-ragu gitu ya kan, setelah nyemplung ketagihan gitu. Seperti itu. Jadi memang untuk bisa dikatakan ya banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi secara pribadi ataupun secara sosialnya gitu ya. Jadi di proposal itu tuh yang saya ingat itu memang dan istilahnya menuliskan tidak hanya
pribadi dan keluarga juga masyarakat gitu ya. Istilahnya saya waktu pertama kali kesini gitu ya, itu kan 2000 menjelang pandemi gitu kan. Dan istilahnya jamaah di masjid sedikit gitu ya, maksudnya dalam artian ketika sholat wajib mungkin entah itu karena pandeminya atau bagaimana, tapi minta kepada Allah memang untuk pengurus takmir misalkan, ya Allah datangkanlah orang-orang ke masjid ini untuk membersamai saya mengurus masjid, dan juga bisa misalkan mengadakan kajian dan sebagainya, bisa bermanfaat. Alhamdulillahnya Allah seperti mendatangkan orang-orang yang memang istilahnya membersamai di lingkungan sini gitu. Seperti yang pernah diajarkan Ustadz Anwar itu tentang ini ngaruh kita untuk tetangga kita, ya kan, dari ke depan ke belakang, ya samping kanan kiri 40 itu kan. Nah, pada saat itu dicantumkan juga di proposal oleh kami ya, suami saya juga, tentang mendoakan supaya kami mudah, maksudnya suami saya itu juga mudah dalam menjalankan dakwah untuk lingkungan seperti itu ya, supaya maksudnya dalam arti mengadakan kajian-kajian, memakmurkan masjid seperti itu supaya dimudahkan oleh Allah. Pesan Mas Iqbal dari Bas untuk teman-teman yang menyaksikan video ini terkait dengan pesan dan kesan ya. Jadi ternyata setelah kita ilmui, kita pelajari, insya Allah umroh itu mudah dan memudahkan jalan hidup gitu ya. Apalagi dengan pelajaran ilmu, ketika kita misalkan hanya mencelengi, kita punya tabungan berbentuk Ka'bah, misalnya nyelengi setiap hari 1000 ataupun semampunya, itu ternyata menjadi langkah kita sesuai dengan hadis, barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan sejengkal, maka Allah mendekat kita sehasta, seperti itu. Jadi apalagi dengan kita misalkan mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari, dan itu merupakan respon kita yang sangat bagus. Kira-kira menurut Mas Iqbal sendiri, amalan apa sih yang kira-kira Mas Iqbal rutin lakukan sehingga hal itu menjadi hal yang mengundang respon Allah untuk memudahkan langkah Mas Iqbal untuk ke Baitullah? Tips atau kiat-kiat yang amalan yang dilakukan, yang tentunya ini berdasarkan diilmui ya, yang saya insya Allah amalkan. Yang pertama adalah bagaimana tadi ya, kita itu merespon panggilan Allah, yaitu ketika adzan berkumandang maka langsung bergegas menuju masjid agar kita semakin cepat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan jalan keluar, adalah sholat tepat waktu di awal waktu, dan juga supaya mendapatkan pertolongan Allah juga kita harus menjauhi apa yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjauhi riba ya, menjauhi riba. Karena waktu itu juga sempat terpincut mau kayak KPR gitu, ngambil rumah tapi KPR, tapi sudah tahu ilmunya akhirnya tidak jadi, dan tentunya Allah akan menggantinya dengan hal yang jauh lebih baik seperti itu. Kemudian juga bisa melakukan kita sedekah ya, dan sedekah yang paling utama ternyata kepada kedua orang tua, sehingga kita didoakan oleh orang tua kita, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa orang tua gitu ya. Itu yang luar biasa banget gitu ya. Dan juga ngasih hadiah, misalnya ngasih hadiah sesuatu yang besar kepada orang tua juga, itu bisa menjadi wasilah apa yang disukai orang tua gitu, apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Sedekah subuh sekaligus nyelengin tadi ya, nyelengin untuk saya sendiri bikin kubus ataupun dari kardus, dibikin kayak Ka'bah, dan setiap subuh celengan sebelum sholat subuh ataupun setelah sholat subuh dimasukin 5.000, 10.000 ataupun 50 kalau misalkan ada 100.000 ya 100.000 gitu ya.
dari situlah sebagai apa tadi ya, untuk menjemput ataupun respon Allah kepada kita ya, yang tadi dikatakan barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kita dengan berlari, salah satunya dengan amalan tadi yang tersebut, sekaligus untuk nyelengin gitu, untuk nyelengin. Di samping nanti kalau sudah ada budget dana, kita bisa nyicil nabung tuh ke agen atau biro yang terdekat di kota ya, misalkan di Purwokerto ya, ataupun di Purbalingga misalkan. Itu kita seperti nabung, lama-lama menyisihkan dari hasil usaha, disisihkan ya. Dalam artian bukan disisihkan, diutamakan, oh ini diutamakan dulu ya, jangan yang sisa-sisa gitu ya. Kalau ditanya nih misalkan umroh ya, soal umroh, perkara umroh, yang penting ilmu dulu apa uang dulu? Kalau saya ilmu dulu. Ilmu karena dulu. dengan ilmu yang tepat nanti uang itu nyusul. Iya gitu betul, ya. betul. Karena belum tentu yang punya uang bisa berangkat juga gitu, karena tidak ada ilmunya. Dan banyak juga yang kelihatannya sepertinya nggak sanggup untuk umroh, ternyata bisa berangkat gitu. Iya, Ya. betul. Malah haji juga. Betul. Dan itu kita banyak temui di jamaah SHO Baitullah. Saya juga ingin sharing dan menyampaikan bahwa kalau misalnya teman-teman atau kita semua ingin umroh, ya maksudnya itu jangan hanya sekedar keinginan, gabunglah di SHO Baitullah mulai dari hal-hal kecil untuk mempersiapkannya. Jadi jangan menunggu uangnya cukup dulu, tapi bisa di SHO Baitullah itu dulu juga saya mendaftar tidak langsung lunas ya, tapi nabung dulu sedikit-sedikit, ada rezeki saya buat paspor, kemudian melengkapi semua persyaratannya, dan disitulah sambil belajar, ikut kelas-kelasnya, memperbanyak ilmu ya, sehingga pada saat umroh itu sudah lebih siap gitu. Jadi di sana kan salah satu kenapa kita harus umroh selain kita melaksanakan atau menunaikan panggilan dan perintah Allah adalah salah satu cara cerdas kita dalam beribadah. Jadi di sana itu kita akan mendapatkan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Nah, ibadah yang dilipat gandakan pahalanya itu di sana kalau ibadahnya benar. Nah, di SHO Baitullah itu diajarkan juga sebelum berangkat seperti apa ibadah yang sesuai dengan sunnah seperti itu. Jadi betul-betul akan dibimbing ya, akan edukasi seperti apa kita menyiapkan umroh, tidak hanya dari segi biayanya, tapi benar-benar dari ilmunya, sehingga kita benar-benar siap pada saat pelaksanaan ibadah umroh itu. Beberapa kata tentang SHO yang menjabarkan kesan SHO di pikiran Mas Iqbal maupun Mbak As. Jadi SHO Baitullah merupakan salah satu perjalanan atau wasilah yang sangat dahsyat di kehidupan saya. SHO Baitullah menurut saya merupakan sarana yang terbaik untuk ibadah umroh, dan ketika ingin umroh lagi saya pasti ingin bersama SHO Baitullah. Amin, amin. Terima kasih buat Mas Iqbal atau Kang Iqbal atau Chef Iqbal semuanya lah ya, dan Mbak As ya, atas sharing-sharing ceritanya. Semoga bisa menginspirasi pemirsa yang menonton video ini.